bisa surat edaran sudah disebar, orang sudah tahu semua. Buktinya kebijakan itu dalam waktu belum 24 jam sudah diganti kan begitu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Salim di NTV, di program Modal Madul. Nah, di program Modal Madul kali ini kita akan membahas soal bukan kelucuannya, tapi ya mungkin kesalahpahaman anggaplah satu hari salah paham soal surat edaran dari Dikbud Kota Probolinggo yang mana tanggal 12 Agustus kemarin itu memberikan selebaran ke masing-masing sekolah tentang tatap muka yang akan digelar tanggal 18 Agustus. Nah, sehari berselang ada ralat dari pemerintah kota melalui melalui edaran juga yang mana besoknya ada telekonferensi di media sosial. Nah, bersama saya dengan Mas Fernanda Zulkarnain selaku praktisi politik ya di Kota Probolinggo. Monggo Mas, diperkenalkan Mas. Ya, terima kasih Mas Agus. Tadi sudah diperkenalkan. Saya Fernanda Zulkarnain. Saya Wakil Ketua 2 DPRD Kota Probolinggo dari fraksi Partai Golkar. Ya. Mengenai apa yang saya tadi sebut di awal, apakah Mas Nanda sedikit mendengar atau melihat tentang itu, Mas? Ya, saya memang mengetahui ya. Kalau tidak salah itu tanggal 12 itu ada surat edaran dari Dispendik ya, Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa akan dimulai sekolah tatap muka pada tanggal 18 Agustus waktu itu kalau tidak salah. Dan selang satu hari tanggal 13-nya itu Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran lagi yang tatap muka itu sementara ini di cancel dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Ya. Terus kan ada kemarin ada telekonferensi ya di wali kota gitu. Wali kota dengan jajaran yang menyikapi itu, termasuk ada Dinas Pendidikan juga. Betul. Yang melakukan telekonferensi waktu kalau tidak salah itu pada tanggal 13 itu kalau tidak salah ya. 13 atau sekarang 15. Sekarang 14. 15 berarti 15. Ya kalau enggak 13 14 itu saya kurang Cuman saya mengikuti melihat itu emang di media sosial itu yang menyatakan bahwa wali kota masih mengundur karena ingin melakukan polling terhadap wali murid tersebut. Soal sekolah tatap muka. Soal kebijakan tatap muka atau daring. Oke. Nah, itu di belakang Mas. Yang pertama kita bahas soal ini kok bisa surat edaran sudah disebar, orang sudah tahu semua, wali murid juga pasti beberapa sudah tahu, besoknya itu diralat lagi. Itu menurut jenengan gimana sebagai wakil rakyat ini? Ya, kalau masalah surat itu tidak ada yang salah dengan surat itu. Jadi dinas terkait berhak mengeluarkan surat edaran itu kapanpun juga dan berhak untuk merubah kapanpun juga. Sebenarnya kalau masalah surat tidak ada masalah. Cuman mungkin karena ini bersifat kebijakan, nah itu yang sedikit aneh bahwa kebijakan itu berubah dalam waktu ya bukan hari, dalam waktu beberapa jam bisa berubah kan begitu. Ya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Betul, itu yang menjadi sedikit aneh itu. Iya. Jadi ya memang banyak orang bilang bahwa aneh begitu. Jadi tidak sampai seminggu atau 2 hari lah. Ini waktunya hanya beberapa jam. Betul. Iya, betul. Anda sempat konfirmasi ke Pak Maskur lah. Iya betul Pak Maskur ya.
Betul, Oh, Pak nggih. Maskur beliau sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Hmm. Saya tidak mengkonfirmasi Hmm. karena kan hal tersebut kan dijawab oleh wali kota pada saat jadi poin-poin perubahan itu Oh, dijawab oleh wali kota pada saat wali kota melakukan press release tersebut. Gitu. oh gitu. Iya, Ya, jadi eh, sudah dianggap clear Mas. Betul. Untuk urusan surat yang diralat itu. clear, clear. Hmm. Karena kan sudah dijawab sama wali kota. Jadi Hmm. itu ada beberapa poin, Mas Agus, yang kalau saya melihat penjabaran wali kota itu kan bahwa kalau tidak salah di sana itu Pak Wali itu berbicara memberikan kesempatan kepada wali murid ya kan untuk mengerti wali murid jadi melalui polling tersebut itu kan Hmm. kebijakan itu jadi intinya seperti itu berarti pada saat pemerintah daerah membuat kebijakan awal bahwa eh, pemerintah daerah Kota Probolinggo akan melaksanakan mulai tanggal 18 itu dari daring dirubah menjadi tatap muka Hmm. itu berarti mungkin ada masukan-masukan yang kurang pastinya. Hmm. Salah satunya masukan dari wali murid. Yang pasti kan itu. Hmm. Hmm. Karena kan wali kota sekarang memberi kesempatan untuk wali murid Berpendapat ya. berpendapat itu. Hmm. Jadi Betul. eh, menurut saya itu juga sebenarnya kebijakan itu kan namanya kebijakan. Sebelum kebijakan itu dibuat, apalagi dikeluarkan, itu kan harus ada studi-studi yang memperkuat kebijakan yang Hmm. akan dikerjakan itu kan begitu Ya, harusnya. ya. Atau dipikir panjang lah dulu. Ya itu Ya. dipikirkan dan studi-studi orang-orang yang juga mampu Hmm. di bidangnya memang untuk membuat kebijakan tersebut. Tidak bisa hanya satu dua orang. Tidak bisa Ya. hanya seorang wali kota kan begitu. Ya harus ada beberapa ya yang ngasih masukan apa-apa kan begitu mestinya. Menurut saya begitu. Ya. Menurut saya begitu. Jadi kalau poin yang masalah eh, tatap muka, sekolah tatap muka ini kan kalau kita lihat mungkin yang ada di atas kepala saya sekarang kan selain tentunya dinas pendidikan yang Hmm. memang dinasnya kan. Yang kedua mungkin kita kan punya dewan pendidikan. Yang Dewan harusnya dewan pendidikan pendidikan. juga diundang. Betul, Ya betul. kan Ya. diundang, diajak berbicara bahwa ini. Yang kedua adalah dari gugus tugas yang memahami masalah Covid ini. Oh, Karena kan permasalahan daring atau tatap muka ini kan karena pandemi Covid ini. COVID Tidak ini. bisa lepas dari pandemi Covid ini. Ya, ya. Sehingga yang ahli dalam bidang itu dipanggil juga. Gimana ini kalau anak umur segini mau dimasukkan ke sekolah, nah ini efeknya untuk nanti kesehatan ini bagaimana? Hmm. Nah ini yang ada di atas kepala saya saat ini. Hmm. Kalau saya memanggil semua kita ajak berdiskusi. Jadi berdiskusi, studinya bagaimana, eh, positif negatifnya seperti apa, baru kita mengeluarkan kebijakan itu. Harusnya Hmm. seperti itu. Atau mungkin sudah melakukan ya? Menurut Mas Anda sih? Atau sudah melakukan seperti Mas Anda bilang tadi? Saya tidak tahu. Hmm. Kalau memang sudah mungkin tidak maksimal. Buktinya kebijakan itu dalam waktu belum 24 jam sudah diganti kan begitu. Sesingkat-singkatnya. Nah, itu. Jadi mungkin mereka melakukan tahap itu mungkin belum maksimal atau Hmm. bagaimana karena itu terbukti ya itu belum satu hari kebijakan penting itu dirubah. Itu kebijakan yang penting dan efeknya sangat besar terhadap komunitas masyarakat. Iya, betul. Gitu. Jadi saya sedikit mengutip eh, dari eh, media ya, media yang tersebar di medsos. Jadi menurut sebentar, menurut Pak Maskur sendiri adalah Pak Maskur membenarkan telah mencabut surat pertama. Ia mengatakan PIA tetap menunggu keputusan dari gugus tugas dulu perihal pembelajaran tatap muka. Berarti kan waktu memberi surat edaran pertama itu dia tidak melibatkan gugus tugas itu. Tidak mengajak gugus tugas berarti Ya. kalau ada itu. Saya tidak membaca itu. Atau sampai sudah mendengar itu ya? Enggak, saya tidak Oh, tidak belum membaca ya? yang itu. Iya. Saya cuma mendengarkan pembicaraan apa press conference dari wali kota itu. Hmm. Sampai melihat press conference. Melihat sedikit, tidak Hmm. sampai selesai tapi saya melihat. Ya.
besok Jumat kemarin mau Vkon dengan para kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan orang tua murid tentang kesiapan terhadap protokol kesehatan. Katanya begitu, Bos. Nah, Maskur menjawab dengan singkat dalam bahasa Madura, keburu Mas, keburu terburu-buru begitu. Keputusan surat pertama tadi. Jadi betul kata Mas Nanda bahwa untuk surat edaran pertama menurut bahasan tadi bahwa Pak Maskur tidak mengajak gugus tugas itu. Kalau saya baca di surat kabar ini, Bos. Termasuk masukan dari wali murid. Tadi yang Ya, saya dengar itu kan, termasuk jadi sekarang meminta masukan dari wali murid. Wali Berarti yang murid. pertama itu gugus tugas tidak diajak, wali murid tidak diajak berbicara. Iya, wali murid kan banyak, Pak. Nah itu, makanya saya juga barusan juga tahu dari Pak Wali Kota bahwa akan meminta masukan dari wali murid. Nah, bagaimana caranya minta masukan? Apa sebatas, apalagi Fitcon itu kan saya rasa mungkin banyak sekali wali murid yang nggak tahu Fitcon itu apa. Anaknya tahu Fitcon itu apa, tapi bapak ibunya mungkin tidak tahu. Nah ini berapa wali murid di Kota Probolinggo? Nah itu seperti apa? Saya juga belum tahu itu. Hebat itu kalau bisa itu. Tapi apresiasi dari wali kota menurut saya bagus, Mas. Bagus artinya oke lah, memberi ruang untuk wali murid diskusi untuk masalah sekolah tatap muka. Jadi kalau mama wali murid dalam persentase banyak yang setuju, maka ya sudah, ini risiko masing-masing. Kan begitu ya menurut saya lah. Karena dikembalikan ke wali murid. Begitu. Itu yang menurut saya tidak baik juga, Mas Agus. Jadi kalau seorang pemimpin mengembalikan kepada rakyatnya resiko itu juga tidak baik. Karena bagaimanapun juga pemimpin itu kan mengemban amanah. Amanah, semua kebijakan yang pemimpin keluarkan itu diamanahkan untuk rakyat juga. Ya tidak bisa pada saat sama dengan Mas Agus punya putra, punya putri, kasih tahu sudah jangan jalan di situ, itu becek nanti jatuh apa. Ternyata tetap putrinya jalan di tempat becek dan terjatuh, luka, nangis. Masa Mas Agus biarkan? Lo kan kapok kan, wis tak balik nang kowe wis tak kandani lo, itu becek kan, nggak bisa begitu. Pemimpin itu harus siap menanggung resiko karena dia adalah pemangku kebijakan, tidak bisa kita mengembalikan. Tapi begini, Mas Nanda, risiko ini kan bukan hanya di sini, risiko ini se-Indonesia. Artinya kalau umpama wali kota mengambil sikap bahwa oke, sekolah tatap muka hanya untuk Kota Probolinggo, ini umpama daerah lain mendengar, loh kok Probolinggo boleh sekolah tatap muka, akhirnya protes yang kota-kota yang lainnya, yang notabene memang kebanyakan orang tua itu kepingin memang untuk sekolah tatap muka. Banyak alasan, Bos. Satu, memang tidak pengen ribet di rumah, itu pasti itu. Kedua, ya orang tua tidak menguasai ilmu pelajarannya di sekolah, jadi tidak bisa menjelaskan. Akhirnya yopo risiko dikesampingkan sama orang tua, begitu. Monggo menurut sampean ya. Ya sebenarnya, nah ini Mas Agus kan sudah menjawab sebagai orang tua ya, sebagai salah satu orang tua kan sudah menjawab bahwa ini yang akan menjadi masalah sebenarnya, Mas Agus. Kalau misalnya Kota Probolinggo ini melaksanakan tatap muka tanggal 18, Kota Probolinggo bukan daerah yang pertama melakukan tatap muka. Ya, betul. Itu. Betul. Jadi poin yang pertama tadi Mas Agus itu hilang sudah. Bukan dari kalau Probolinggo melakukan, kenapa daerah lain nanti ikut loh? Bukan, malah Kota Probolinggo bukan yang pertama. Ada daerah lain yang sudah melaksanakan dengan koridor keselamatan mereka ya. Mereka yang membuat kebijakan keselamatan tersebut. Peraturannya seperti apalah, zona hijau tadi. Nah, mungkin seperti itu salah satunya. Jadi Kota Probolinggo bukan yang pertama. Kalau memang melaksanakan ini kan diundur lagi. Itu yang poin yang pertama. Nah, poin yang kedua tadi kan Mas Agus sudah berbicara bahwa pada saat ini sebenarnya juga ya mudah-mudahan ini juga dilihat oleh pemerintah daerah dan masukan saya bisa dicerna dengan baik ya. Karena menurut saya meminta masukan kepada wali murid bagus.
saya mendukung sekali meminta masukan kepada wali murid. Tapi kita harus lihat wali murid yang mana. Wali murid ini banyak dan mereka dari background yang berbeda. Berbeda-beda. Nah, kalau mereka menjawab karena ketidaktahuan mereka, cuman karena pingin ndak ribet di rumahnya menjawab iya. Nah, ini ada yang tahu COVID ini berbahaya begini, anu ini begini itu menolak, tapi harus ikut mereka yang tidak paham. Nah, ini bahaya juga. Iya, ya. Kan begitu Mas Agus. Saya ini misalnya saya seorang dokter, saya tidak mau anak saya untuk sementara ini karena Probolinggo masih fluktuatif naik Ya, turun anu. oke. Saya tidak mau. Apalagi di sekolahnya mungkin belum tersediakan dengan rapi protokol COVID itu. Nah, tapi saya harus mengikuti orang-orang lain yang dia tidak paham akan bahayanya COVID. Cuman karena mereka bilang masukkan anak saya karena tidak mau ribet di rumah. Yang pertama, yang kedua karena mungkin saya tidak bisa ngajari. Betul. Mungkin dari yang masukan dari ini Betul. pemerintah daerah harus betul-betul paham yang diminta masukan ini wali murid yang seperti apa. Nah, ini akan menjadi bumerang buat pemerintah. Itu jadi belum stop. Bumerang maksudnya gimana, Bos? ya pada saat ada resiko nanti kan tetap tidak boleh pemerintah bicara sudah tak kasih tahu resiko saya kembalikan karena saya ajak berbicara. Tidak bisa begitu. Terus yang tidak setuju hanya mengikuti yang setuju bagaimana? Juga ditanggung oleh siapa? Ya oleh pemimpin dong yang nanggung. Betul. Pemimpin harus siap menanggung resiko. Ya. Harus siap disalahkan. Kalau tidak siap disalahkan jangan jadi pemimpin. Pemimpin juga harus siap pada saat dia berlaku benar tidak dipuji oleh orang, itu harus siap. Berlaku benar. Dia sudah melaksanakan dengan baik kebijakan itu, hebat kebijakannya, tapi tidak ada yang memuji, harus siap, ikhlas. Itu pemimpin. Tapi pada saat kebijakan itu salah terus dikritik oleh orang juga harus siap. Harus siap. Tidak boleh membalas dengan apapun ya. Ya membalas dengan memperbaiki kebijakan tersebut. Hanya itu, Bos. Iya, hanya itu. Itulah pemimpin yang baik. Jadi kebijakan harus betul-betul dipelajari dengan baik sebelum dikeluarkan. Ya, soal surat edaran itu kan Pak Maskur, Pak. Ya. Kan Pak Maskur yang buat surat itu, bukan wali kota. Dinas pendidikan. Ya, karena kan memang pendidikan itu di bawah dinas pendidikan, kan begitu. Ya tentulah sebenarnya siapapun yang buat ya kebijakan itu dari entah itu dari wali kota atau dari kepala dinas atau dari instansi terkait tentu melewat ke wali kota. Tidak mungkin wali kota tidak tahu sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Fatal jadinya kalau ada kebijakan yang keluar dari dinas wali kota tidak tahu, itu fatal, itu tambah. Iso tak pindah wali kota kepala dinasnya. Ya betul lah. Jadi kalau ada kebijakan kepala dinas wali kota tidak ngerti atau tidak tahu, ya menurut saya yang keanehan adalah di kepala dinasnya. Kan betul, Pak. Jadi kepala dinas harus koordinasi ya dengan wali kota, Pak. Ini surat edaran mau saya tanda tangan, Pak. Gimana? Kan begitu. Pasti dilakukan. Oh ya bagus. Tanda tangan sebarkan kan begitu. Ya, pasti dilakukan. Ya, betul. Nah, terlepas dari soal surat yang berubah tidak sampai 24 jam itu, banyak beberapa netizen yang menyambut baik ya tentang usulan dari wali kota untuk polling ke wali murid. Baik dalam tanda kutip, artinya wali murid bisa ngasih masukan ke wali kota, begitu. Salah satunya begini, dari Mbak Susi Farida. Kalau sekolah tatap muka perlu dipikirkan dari segi kepentingan dan risiko terhadap anak, guru, wali murid, nakes, begitupun sebaliknya. Bagaimana mengurangi risiko terjadi klaster baru karena banyak saat ini yang terpapar COVID tanpa gejala. Ngeri juga misal ada satu siswa positif, maka satu kelas ikut terpapar, menyebarkan ke keluarga masing-masing yang positif. Nah, itu. Jadi bahayanya ketika memang sekolah tatap muka ini digelar. Risikonya banyak. Protokol kesehatannya bagaimana? Bagaimana cara mengawasinya, kan betul, Mas? Betul. Menurut Mas Anda gimana, Mas? Ya betul, saya rasa tadi
Dari netizen itu kan sudah membicarakan pada saat wali kota melakukan polling ini, wali kota kan dengan alasan saya baca di salah satu media itu, saya kutip ya, waktu wali kota itu berbicara begini, kalau saya tidak salah ya, saya sebenarnya lebih setuju daring, lebih setuju tidak tatap muka. Cuman saya tidak mau dirasa saya menghambat eh, tumbuh kembang pendidikan anak, kan begitu. Hmm. Nah, itu ada korannya, nanti bisa saya share juga koran online-nya. Nah, pada saat berbicara begitu, berarti kan secara tidak langsung kan wali kota kan mengajak bicara wali murid, karena ini ya saya sudah bicarakan kalau ada apa-apa resiko sendiri kayak tadi Mas Agus berbicara. Tapi tidak bisa begitu. Nah, ini contohnya wali murid, dia kembalikan ke pemerintah. Karena kepada siapa mereka bergantung kalau bukan kepada pemerintah daerah, dia mengembalikan bagaimana protokol kesehatannya, Ya. mampu ndak SD-nya lah kan dikembalikan. Kembalikan. Nah, kalau yang buat kebijakan siapa? Ya pemerintah daerah. Tidak bisa kebijakan itu kebijakan wali murid untuk kota Probolinggo. Tidak mungkin. Kalau wali murid dijadikan salah satu sumber untuk membuat kebijakan boleh. Tapi kalau omongannya wali murid A, ya wes berarti banyak yang A ya, wes kita lakukan A. Lah ini kan kebijakan dari wali murid. Ini akan fatal. Seperti salah satunya tadi ibu tadi, dia menanyakan cukup enggak, sudah pada saat buka itu siap enggak, pemerintah daerah SD-nya SMP-nya siap enggak? Iya, betul. Itu. Ada lagi dari Indri Gunawan. Kalau dari Hilda Silva itu singkat, daring saja. Berarti tidak usah ke sekolah, tidak usah tatap muka. Kalau daring kan begitu, Pak. Ada Indri Gunawan, buat uji coba jangan nyawa deh, karena kalau gagal uji cobanya nyawa gak mungkin kembali. Keren, ini simple tapi keren. Nah, begini Mas, ada beberapa waktu lalu saya melihat Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim itu mengatakan untuk zona hijau silakan sekolah tatap muka, zona hijau. Untuk zona kuning boleh tatap muka, tapi harus ngasih masukan ke orang tua. Orang tua setuju enggak tatap muka? Kalau tidak setuju, maka tidak boleh tatap muka. Itu menteri kemarin, beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang begini, menurut Mas Nanda sendiri, ketika ini memang di polling ke masyarakat, ke wali murid, dan hasilnya nanti A adalah tatap muka, B daring. Oke lah, kita ambil ke tatap muka. Kebanyakan menurut saya orang pilih ini. Gimana menurut sampean? Ya kalau pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan hanya berdasarkan karena polling wali murid, itu amat sangat fatal. Amat sangat saya sayangkan. Kalau mama memilih A tadi, bukan memilih A, memilih kebijakan itu dipilih berdasarkan dari polling itu. Karena tidak hanya wali murid yang harus memberi masukan. Tadi saya bilang gugus tugas masalah kesehatan harus memberi masukan. Dewan pendidikan harus memberi masukan. Sekolahnya harus memberi masukan. Kepala sekolahnya. Saya yakin wali kota tidak tahu masing-masing sekolah itu kesiapannya seperti apa. Ya karena banyak sekolah ya. Nah, kepala sekolah dan guru ini juga dikasih masukan. Tidak sama sekolah A, B, C, D itu walaupun satu kota, tidak sama kesiapan mereka. Ada sekolah yang punya lahan yang besar. Jadi pada saat istirahat mungkin masih berjauhan bisa. Ada sekolah yang tidak punya halaman yang besar. Itu bagaimana menyikapinya. Di sekolah pun berbeda dia. Nah kalau kebijakan ini hanya berdasarkan dari polling yang dilakukan, ini amat sangat fatal menurut saya. Seharusnya bagaimana, Bos? Seharusnya ya kembali lagi menurut saya ya saya pribadi tidak bisa membuat satu kebijakan karena tadi harus dikumpulkan beberapa elemen masyarakat dan instansi tersebut itu harus dikumpulkan. Tapi kalau pribadi saya kembali lagi ini memang masalah yang tidak mudah. Memang ini masalah nyawa tadi ada salah satu ibu bilang, apalagi kita untuk putra-putri kita. Kadang-kadang orang bilang sekolah tatap muka aja corona tidak ada karena ketidaktahuan mereka. Kan begitu. Betul. Tidak bisa pemerintah ya sudah kamu sudah saya kasih tahu ya, tidak bisa begitu, itu fatal lagi itu.
kalau pemimpin seperti itu harusnya. Jadi harus lebih fleksibel dan kita buat sekolah percontohan dulu. Kita cari di mana yang zonanya di kelurahan sini zonanya zona hijau, sekolahnya itu secara struktur sekolah mampu, guru-gurunya dan kepala sekolahnya juga mampu dan siap untuk berkontribusi. Kan begitu kan, ini kan kerja tim, tidak bisa sendiri. Kalau gurunya juga malas-malasan, takut resiko nanti anaknya orang ini terpapar, akhirnya dia tidak maksimal nantinya. Ini kan kita grup, tidak bisa ngomong apa kata saya yang buat kebijakan kamu ikut, tidak bisa. Ini semua harus ikut ini. Kita pilih zonanya dulu. Umpama Mangunharjo lah. Ya, Mangunharjo merah, jangan rumah saya soalnya itu. Mangunharjo merah, kita buat Wonoasi. Kelurahan Wonoasi terakhir saya lihat tuh hijau sudah. Oke. Wonoasi kawan. Kita lihat Wonoasi ya. Terakhir nggak tahu hari ini ya. Saya lihat beberapa hari yang lalu tuh Wonoasi itu hijau. Nah, katakanlah, oh ini hijau. Nah, kita buat, setelah hijau kita cari sekolah yang secara lingkungan itu baik, besar, mungkin jauh dari perumahan atau bagaimana, begitu kan. Setelah itu kita nemu satu sekolah katakanlah ya. Sekolah itu kita datangi, kita rapatkan guru dan kepala sekolahnya. Nah, sekolah ini mau dibuat percontohan. Bersedia enggak Bapak Ibu? Saling mendukung enggak? Saling membantu enggak? Oke, saling membantu, siap untuk jaga percontohan. Oke, kita siap, kita lihat, pemerintah lihat. Cukup enggak ini dari orang yang masuk, katakanlah siswa yang masuk 40 orang misalnya. Cukup enggak untuk cuci tangannya? Cukup enggak untuk ininya? Kamar mandinya seperti apa? Itu cukup enggak? Katakanlah cukup. Buat percontohan dan dicek setiap harinya. Ada dari dinas untuk ngecek ya apa masuknya anak-anak ini, anunya seperti apa duduknya, ada kaca itunya bagaimana. Dinasnya harus ngecek selama 1-2 bulan itu. Jadi ada sekolah percontohan. Dinas pendidikan dan kesehatannya. Dinas pendidikan tentunya. Ya dan tentunya juga harus ada dari kesehatan, betul. Dari gugus tugas itu perwakilan. Nah itu dibuat percontohan, dibuat percobaan. Tapi kan percobaan itu sudah melalui tahap-tahap yang mengerucut untuk mengurangi terpaparnya COVID tersebut. Mengurangi risiko itu. Kan begitu. Buat percontohan 1 bulan dicoba, betul-betul dilihat. Karena ini menyangkut warga sekota Probolinggo. Nah setelah ini berhasil, baru kita mulai melebarkan sayap. Tidak bisa ini berhasil satu, buka semua sekota. Tidak bisa. Karena ini kebetulan zona hijau. Yang zona merah seperti apa? Iya. Ini hal yang rumit, tidak mudah. Iya, tapi kan masalahnya kan yang kena corona atau positif COVID itu kan ada yang tanpa gejala, Bos. OTG. Iya, tanpa gejala. Bisa aja satu kelurahan ini tanpa gejala, bisa saja. Atau satu kelas yang notabene adalah daerah itu adalah zona hijau. Tanda kutip ya, meskipun ada yang terpapar COVID-19 itu OTG, kita kan nggak tahu. Nah itu kan sulit, Bos. Kalau Mas Agus bicara itu, berarti kita menarik ke belakang ini. Topik ini ditarik ke belakang. Memang sulit. Saya sudah dari beberapa bulan yang lalu menghimbau pemerintah daerah itu, menghimbau dinas, menghimbau wali kota untuk melakukan rapid test massal. Rapid test massal di daerah-daerah kerumunan, di pasar-pasar, pasar Wonoasi, pasar Gotong Royong, lakukan rapid test massal secara gratis. Karena kemungkinan di situ ada OTG. Nah sekarang di awal dulu, kenapa Surabaya itu kok tingginya naiknya drastis? Karena mereka melakukan rapid test massal. Jadi ketahuan semua. Nggak apa-apa, nggak takut dia. Setelah ketahuan daerah mana yang banyak setelah rapid test, baru mereka fokus pada penurunan angka itu. Jangan takut nanti tiba-tiba naik. Yang penting prosedur kita benar. Saya sudah dari 2 bulan yang lalu meminta itu. Anggaran COVID kita besar, lakukan rapid test massal untuk masyarakat, gratiskan. Disitulah kita baru tahu nanti itu kan akhirnya mengurangi OTG yang tidak diketahui oleh pemerintah. Tidak terdeteksi ya? Tidak terdeteksi oleh pemerintah. Tapi ini menarik ke belakang tadi pertanyaan Mas Agus itu kan begitu. Itu. Jadi, solusinya itu ya percontohan sekolah semua. Menurut saya yang ada di benak pikiran saya saat ini ya sekolah percontohan itu. Sehingga wali murid juga bisa mengetahui, ini loh saya sudah melakukan percontohan di sini. Kan begitu. Ada beberapa netizen juga yang WA ke saya ya. Jadi begini,
pernyataannya. Mengingat sekarang kan segala macam mulai dari sekolah dan pekerjaan lewat online, berarti saat ini jaringan internet banyak dibutuhkan. Mulai dari sekolah sampai pekerjaan orang tua. Sebaiknya pemerintah berkolaborasi dengan pihak terkait, artinya provider ya. Ya saya sebutlah Telkom atau apa itu Bisnet dan segala macamnya untuk memberikan pelayanan jaringan secara maksimal sehingga tidak ada kendala sinyal biar pet. Ini masalah daring. Jadi masalah sinyal biar pet atau bisa juga memberikan paket promo untuk sekolah yang harganya terjangkau, bisa dengan kerjasama dengan pemerintah dan pihak Telkom atau seluler terkait. Nah, monggo menurut sampean gimana? Kalau masalah pulsanya kan Pak Wali kan berbicara katanya sejak April lalu setiap wali murid itu diberi kupon voucher kan? Ya. Berarti kan selesai itu. 10.000. Untuk apa itu 1 bulan? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuman waktu itu Pak Wali berbicara di orang-orang itu bahwa sudah ada voucher sejak April lalu. Saya tidak tahu vouchernya berapa. Ada, memang vouchernya ada. Saya terima sendiri voucher anak saya sebutlah Telkomsel 10.000 kalau tidak salah. Untuk 1 bulan. Nah itu tidak tahu saya. Nah itu saya tidak tahu. Itu harus dikaji. Jadi untuk pemberian voucher gratis itu sudah baik sekali dari pemerintah. Cuma ya harus dikaji, jangan sampai voucher itu hanya untuk daring 3 hari. Tapi voucher 1 bulan, nah itu jangan sampai 1 hari atau malah itu yang harus dikaji. Berarti kan itu kan cuma kebijakan abal-abal itu. Pokoknya ngasih, yang penting saya pemberiannya secara simbolis memberikan semuanya ternyata hanya untuk 1-2 hari, padahal kebutuhannya 1 bulan. Itu yang tidak baik. Nah, itu. Tapi bukan abal-abal mas, bukan abal-abal ya, cuman kurang maksimal lah memberikan pulsa itu. Ya saya tidak tahu karena kan saya juga tidak tahu, yang penting itu ada voucher. Cuman berapa itu saya harus saya bisa berkomentar pada saat saya tahu dengan real voucher itu berapa untuk berapa kan begitu. Anak-anak juga membutuhkan berapa kan itu harus tahu. Cuman anehnya kalau memang banyak seperti itu, kenapa kok masih banyak kerumunan anak-anak di tempat-tempat yang ada wifi-nya kan begitu. Mungkin di warung-warung yang ada wifi-nya mereka belajar di situ. Nah sekarang baik sekali yang dilakukan kantor kecamatan, mereka juga membuka kan free wifi kecamatan. Cuma Monasih tidak salah. Nah banyak Mayangan kayaknya semua kayaknya. Nah itu kan tapi mereka membatasi orang itu kan. Tapi kenapa ada anak-anak yang masih di situ padahal sudah dapat voucher gratis, kan enakan di rumah. Oh iya. Nah itu yang juga harus ditelaah begitu. Jadi kalau masalah voucher itu ada, kalau masalah jaringan ya saya rasa itu provider ya memang. Harusnya yang memang ada beberapa provider yang memang jaringannya itu kurang baik ya, tinggal pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat, kasih provider yang memang sudah tidak ada kendala jaringan kan begitu. Ada juga begini, nggak jarang ada siswa yang tidak mampu membeli paket data. Jadi tidak mampu membeli paket data, rumah di pelosok, jangankan untuk beli paketan, bisa beli beras saja sudah bersyukur banget. Hanya saran, apa nggak sebaiknya membuatkan pos-pos wifi gratis di setiap kelurahan, RT RW, agar wifi digunakan sebagai mana mestinya, yaitu untuk daring atau sekolah. Nah ini kena sampean. Atau wakil rakyat masing-masing dapil, inilah waktunya untuk memberikan loyalitas kepada masyarakat. Ayo sampean nih. Ya kalau yang pertama yang tadi katanya mau beli beli paket aja sulit kan, nah, maksudnya mau beli beras aja sulit ya betul. Tapi kan harusnya itu terjawab dari yang katanya wali kota sudah memberi itu kan, katanya wali kota kan semua paket data, anaknya sudah dibeli paket data. Nah harusnya kalau itu mencukupi, itu tidak ada omongan seperti itu. Berarti kalau masih ada warga ngomong seperti itu, berarti ada apa dengan bantuan paket data itu. Nah itu pemerintah kalau melihat ini ya harus turun dari pemerintah. Apa tidak diberikan, apa itu kurang 10.000 atau gimana, harusnya kan cepat turun, tanggap, pemerintahnya tanggap untuk turun itu. Yang pertama. Terus yang kedua, memang kalau masalah pos-pos itu saya setuju sekali. Memang harusnya pemerintah itu cepat tanggap bahwa
yang real lah, minimal real dilakukan. Dana COVID itu berapa, bisa digunakan untuk ini, berapa titik yang bisa digunakan. Nah, sekarang kan kecamatan-kecamatan sudah membuka untuk warga, untuk anaknya, Daring ya, untuk untuk dia daring. daring itu kan membuka untuk internetnya, Ya, untuk oke. internetnya kan membuka. Nah, kelurahan mungkin juga saya rasa kelurahan juga mungkin membuka, Mungkin ya. diperbolehkan ya. Karena saya belum belum pernah ngecek. Kalau kecamatan beberapa saya sudah cek, mereka memang membuka di hari-hari tertentu memang. Hmm. Itu kelurahan berarti kan kalau ada 29 kelurahan per 5 kecamatan sudah ada 34 titik. Di Kota Probolinggo ada yang gratis. Belum RT RW. Nah, RT RW kan tidak semua juga. Nah, itu kalau pemerintah mau membantu untuk menaruh di pos-pos itu saya setuju sekali. Keren, Bos. Dan saya akan mendukung itu. Keren. Saya sama mendukung. Nah, untuk wakil rakyat memang di Ya, sorry ya, bukan samain aja, tapi ya semuanya. wakil rakyat ya. Cuman saya berbicara memang arahan untuk partai saya dari provinsi itu memang mengharuskan untuk fraksi kami untuk membantu itu melakukan. Jadi kita di kantor Golkar sudah juga membolehkan anak untuk datang. Kita pasang wifi di situ, anak-anak boleh datang ke situ. Itu sudah kita lakukan. Terus di beberapa rumah kita juga melakukan. Di rumah saya juga kita melakukan. Minimal yang tahu yang pekerja saya anaknya anu tuh ke rumah karena kan kesana aman, ya? iya, karena aman itu. Jadi karena tahu bapaknya atau ibunya kerja di saya, titipin anaknya ke sana itu. Oh iya ya. Gitu itu kita memang dari partai kami mengharuskan, meminta dan mengharuskan terutama dewannya itu untuk melakukan hal tersebut. Itu. Tapi ini memang kebetulan atau rezeki sampean ya. Tapi yang jelas ini bukan dari orang partai Golkar ya. Saya buka ya. Ini dari partai PDI Perjuangan yang kirim WA ke saya. Nah, yang jawab ada partai Golkar. Ya untungnya pakai partai Golkar sudah menjelaskan ke masyarakat bahwa program partainya sudah melakukan itu, begitu kawan. Nah, yang teman-teman yang di wakil rakyat yang PDI, PKB, P3, Demokrat, Nasdem, Gerindra yang melihat ini atau mendengar ini, ayolah diupayakan bagaimana caranya wifi untuk daring itu tercukupi untuk wilayah dapil masing-masing. Nah, itu fungsinya wakil rakyat. Jadi peduli bukan hanya untuk kesejahteraan tapi juga untuk pendidikan, begitu Mas ya. Betul. Ya. Nah, terakhir kali adalah Mas Nanda ini kan oke lah, saya sekarang duduk dengan Mas Nanda seorang politikus ya. Jadi orang politik di sini, saya orang media, tak lepas dari urusan politik. Saya tanya sekali lagi, ada enggak program pemerintah yang menurut sampean bagus? Harus fair, Bos. Harus fair ya. Kalau bagus bilang bagus. Kalau jelek bilang jelek, enggak apa-apa. Ya ada lah. Ada ya? Ada beberapa ya? Ya beberapa bagus. Jadi pemerintah tidak harus jelek melulu kan di mata lawan politik. Jadi kalau memang bagus, ya harus fair. Bagus memang. Nah, mungkin ada himbauan terakhir Mas, monggo sebelum saya tutup. Untuk masalah surat tadi, bagaimana seharusnya biar tidak terjadi lagi dan biar tidak lucu lagi, biar tidak dibilang aneh gitu bagi masyarakat, bagi kepala sekolah, biar tidak bilang kok kepala dinas pendidikan kok aneh ya begitu. Itu yang kedua masalah daring itu Bos. Monggo Bos. Masalah polling. Kalau masalah surat saya rasa sudah selesai Mas Agus. Masalah surat sudah selesai dan memang dinas berhak dan saya rasa itu bukan salahnya kepala dinas pendidikan. Pastinya tidak mungkin kepala dinas pendidikan itu berdiri sendiri. Pasti ada masukan dan ada yang di atasnya kan begitu, tidak bisa disalahkan sendiri. Saya rasa kalau masalah surat sudah selesai, memang ada kekurangan terus diperbaiki di 1 hari setelahnya, itu saya rasa sudah selesai. Cuman yang lebih penting mungkin ya untuk di polling ini
saya pribadi, saya mengatasnamakan saya pribadi dan saya menghimbau untuk pemerintah untuk lebih hati-hati dalam membuat kebijakan. Tidak bisa kebijakan itu dibuat hanya berdasarkan polling dari wali murid. Ya seperti tadi, karena background mereka berbeda-beda. Mereka tadi yang Mas Agus bilang, mereka tidak tahu separah apa COVID di sini. Bagaimana nanti kalau bisa kena ke putranya atau putrinya. Dia cuma pengen anaknya masuk biar tidak ribet dia karena dia harus bekerja. Kan begitu. Nah, ini siapa yang harus dan wajib meluruskan? Ya pemerintah daerah. Ya wali kota. Jadi itu yang lebih penting, saya rasa ya harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan tersebut karena ini efeknya besar, efek dominonya besar sekali. Dan sekali lagi bahwa pemimpin tuh wajib menanggung resiko kebijakannya. Jangan dilempar ke yang lainnya, apalagi ke orang yang tidak memiliki kebijakan tersebut. Tidak bisa. Itu pemimpin tuh harus di yang paling depan. Kayak tentara kalau ada yang masalah dengan anak buahnya, dia yang menggotong mungkin jenderalnya kan seperti itu. Jadi harus berani di depan. Ya tentunya tanpa mengurangi teamwork tersebut. Teamwork ini adalah teamwork. Termasuk saya sebagai dewan memberi masukan. Karena memang hanya bisa memberi masukan. Saya tidak bisa membuat kebijakan. Saya telepon kepala dinas, tolong buat surat ini, tidak bisa. Tapi saya memberi masukan. Saya memberi masukan. Itu. Sudah cukup Mas ya? Cukup. Oke. Jadi itulah pendapat dari Mas Randa sebagai Wakil Ketua 2 ya. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Probolinggo dari fraksi Partai Golkar. Dan saya Agus Salim menutup acara Modal Matul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV